2021 Juli sebenarnya ada peningkatan secara bulanan. Kalau dibandingkan dengan 2020, memang betul ada kontraksi di bulan paling rendah itu di bulan Februari dan Maret, ya, Februari dan Maret sampai 20% kontraksi. Tapi lambat laun kemudian di tahun ini kita mulai masuk rebound di angka 16 di April, kemudian Mei itu 14, Juni 11, dan terakhir di bulan Juli bisa sampai 9%. Kami memproyeksikan sebenarnya kalau sampai akhir tahun, ya, dengan adanya PPKM, kemudian levelnya diturunkan, vaksinasi kemudian semakin meningkat, ya, mobilisasi masyarakat dan mobilisasi dunia usaha semakin luas. Kemudian faktor-faktor lain ada pemulihan harga komoditi, sektor-sektor yang mendukung arah ke arah situ sebenarnya ada perbaikan. Kondisi masyarakat juga semakin pulih. Kalau kami perkirakan sampai akhir tahun in between, ya, -1 sampai 1%. Ini merupakan suatu prestasi sebenarnya buat perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan secara positif di tahun 2021 ini. Artinya dari tahun lalu adalah minus, sekarang sudah mulai mengarah ke positif dan penurunannya, kontraksinya sudah semakin mengecil. Begitu, Mbak Ana. Baik, Pak Bambang, selain kalau kita lihat membutuhkan faktor dari dukungan kebijakan pemerintah juga begitu ya, tapi Anda menilai kalau dari industrinya ini seperti apa sih, Pak? Terutama tren sinergi antara perusahaan multi-finance dengan perbankan ataupun dengan fintech, apakah ini masih bisa ditingkatkan juga di masa pandemi ini? Di masa pandemi memang masing-masing lembaga jasa keuangan melakukan konsolidasi, ya, khususnya di perbankan dan di multi finance. Kalau kami amati, data-data menunjukkan bahwa memang ada penurunan pendanaan dari bank. Bagaimana diketahui bahwa multi finance didukung 80% dari perbankan. Tapi itu bisa dipahami karena memang perbankan semakin selektif terhadap multi finance. Tapi saya optimis ke depannya sebenarnya masih ada room yang cukup luas buat perbankan untuk menyalurkan pembiayaannya kepada multi finance. Dan juga potret profil dari industri multi finance semakin banyak yang tidak sehat, yang sudah tidak berusaha. Artinya secara industri sebenarnya industri multi finance itu banyak yang sehat. Mungkin sekitar 90% bisa eligible untuk dibiayai. Kalau untuk fintech sudah mulai jalan, tentunya juga kami atur di sini, ya, di dalam ketentuan kami bagaimana kerjasama antara pembiayaan dan fintech lending, dan itu juga mengacu kepada bagaimana mereka melakukan skema-skemanya. Harus patuh dari sisi perusahaan pembiayaan, harus patuh dari sisi pembiayaan, dari fintech juga demikian. Tapi data menunjukkan sudah mulai banyak pergerakan daripada perusahaan pembiayaan untuk bekerja sama dengan fintech. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.